Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Juliantini. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori motivasi. Nah, di sini pengertian motivasi ialah keinginan untuk berusaha atau berupaya sekuat tenaga untuk mencapai tujuan organisasi yang dikondisikan atau ditentukan oleh kemampuan usaha atau upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan individual. Sejumlah teori-teori awal mengenai motivasi telah muncul sejak 1950-an dan beberapa teori kontemporer tentang motivasi yang masing-masing memiliki derajat dokumentasi pendukung. Sahih yang wajar, teori-teori ini mewakili keadaan terakhir dewasa ini dalam menjelaskan motivasi karyawan. Teori kebutuhan hierarki. Teori motivasi yang dikenal dengan baik adalah hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Ia menghipotensikan bahwa di dalam diri manusia ada 5 jenjang kebutuhan, yaitu 1. Psikologis, antara lain lapar, haus, perlindungan, atau pakaian dan perumahan, dan kebutuhan jasmani lainnya. Yang kedua, keamanan, antara lain keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional. Yang ketiga, sosial, mencangkup kasih sayang, rasa dimiliki, diterima baik, dan persahabatan. Yang keempat, penghargaan, mencangkup faktor hormat internal seperti harga diri, otonomi, dan prestasi, dan faktor hormat eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian. Yang kelima, aktualisasi diri, dorongan untuk menjadi apa yang ia mampu menjadi mencangkup pertumbuhan, mencapai potensinya, dan penemuan diri. Maslow memisahkan kelima kebutuhan itu sebagai tingkat tinggi dan kebutuhan tingkat rendah. Kebutuhan tingkat tinggi yaitu kebutuhan yang dipenuhi secara internal, kebutuhan sosial, dan penghargaan serta aktualisasi diri. Sedangkan kebutuhan tingkat rendah adalah kebutuhan yang dipenuhi secara eksternal, yakni kebutuhan akan keamanan. Teori X dan Y. Teori X adalah pengandaian bahwa karyawan tidak menyukai kerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa agar berprestasi. Sedangkan teori Y adalah pengandaian bahwa karyawan menyukai kerja, kreatif, berusaha, tanggung jawab, dan dapat menjalankan pengarahan diri. Greger menemukan teori X dan teori Y setelah mengkaji cara manajer berhubungan dengan para karyawan. Kesimpulan yang didapatkan adalah pandangan manajer mengenai sifat manusia didasarkan atas beberapa kelompok asumsi tertentu, dan bahwa mereka cenderung membentuk perilaku mereka terhadap karyawan berdasarkan asumsi-asumsi tersebut. Teori dua faktor. Teori dua faktor yaitu faktor-faktor intrinsik yang berhubungan dengan kepuasan kerja, sementara faktor-faktor ekstrinsik yang berhubungan dengan ketidakpuasan. Ilmuwan ketiga yang diakui telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman motivasi Hertzberg. Teori yang dikembangkannya dikenal dengan model dua faktor dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor hygiene atau pemeliharaan. Faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang bersifatnya intrinsik atau bersumber dari dalam diri seseorang. Misalnya, pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam karir, dan pengakuan orang lain. Faktor hygiene adalah pemeliharaan faktor-faktor yang bersifat ekstrinsik atau sumber dari luar diri, yang turut menentukan
perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Kedua, motivasi kontemporer. Teori kebutuhan McClelland dikenal tentang teori kebutuhan untuk mencapai prestasi atau need for achievement, yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Karakteristik orang yang berprestasi tinggi atau high achievers memiliki 3 ciri umum, yaitu preferensi untuk mengerjakan tugas-tugas dengan derajat kesulitan moderat, menyukai situasi-situasi di mana kinerja mereka timbul karena upaya-upaya mereka sendiri dan bukan karena faktor-faktor lain. Evaluasi kognitif. Teori evaluasi kognitif adalah teori yang menyatakan bahwa pemberian penghargaan ekstrinsik untuk perilaku yang sebelumnya memuaskan secara intrinsik, cenderung mengurangi tingkat motivasi secara keseluruhan. Teori ini memperlihatkan penghargaan ekstrinsik digunakan oleh organisasi-organisasi sebagai imbalan atas kinerja yang unggul. Penghargaan intrinsik yang berasal dari individu mengerjakan tugas yang mereka sukai berkurang. Dengan kata lain, ketika penghargaan ekstrinsik diberikan kepada seseorang karena mengerjakan tugas yang menarik, hal itu justru menurunkan minat intrinsik dalam tugas itu sendiri. Teori penetapan tujuan. Teori ini menyatakan bahwa tujuan yang khusus dan sulit akan mengantarkan ke kinerja yang lebih tinggi. Intensi yang diucapkan dengan istilah tujuan yang sukar dan spesifik merupakan suatu keutuhan motivasi yang ampuh. Pada kondisi yang tepat, intensi ini dapat mengantar ke kinerja yang lebih tinggi, tetapi tidak ada bukti yang mendukung gagasan bahwa tujuan semacam ini berkaitan dengan peningkatan kepuasan kerja. Teori efektivitas diri. Efektivitas diri yang dikenal sebagai teori kognitif sosial atau teori pembelajaran sosial. Semakin tinggi efektivitas diri seseorang, semakin tinggi rasa percaya diri yang ia miliki dalam kemampuannya yang berhasil dalam suatu tugas. Jadi, dalam situasi-situasi sulit, kita merasa bahwa individu yang memiliki efektivitas diri rendah cenderung mengurangi usaha mereka atau menyerah. Sementara individu yang efektivitas diri tinggi akan berusaha lebih keras untuk mengalahkan tantangan. Menurut Bandura, sumber peningkatan efektivitas diri yang paling penting adalah apa yang disebutnya dengan penguasaan tetap. Penguasaan tetap adalah peroleh pengalaman yang relevan dengan tugas atau pekerjaan. Apabila berhasil melakukan suatu pekerjaan di masa lalu, saya yakin akan lebih mampu melakukan di masa depan. Sumber kedua adalah contoh yang dilakukan oleh individu lain, atau menjadi lebih percaya diri karena Anda melihat individu lain melakukan tugas tersebut. Sumber ketiga adalah pujukan verbal, yaitu menjadi lebih percaya diri karena seseorang meyakinkan Anda bahwa Anda mempunyai keterampilan yang dibutuhkan untuk berhasil. Para pembicara motivasional sering sekali menggunakan taktik ini. Dan sumber yang terakhir adalah kemunculan meningkatkan efektivitas diri. Kemunculan memicu keadaan yang bersifat yang mendorong seseorang untuk mencapai tugas. Individu tersebut tergerak dan bekerja dengan baik, tetapi ketika tidak relevan, kemunculan kerugian kinerja. Dengan perkataan lain, apabila tugas tersebut adalah sesuatu yang membutuhkan perspektif utama yang lebih rendah dan lebih mantap, kemunculan sebenarnya bisa merugikan kinerja.
Teori penguatan. Teori penguatan adalah teori di mana perilaku merupakan sebuah fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya. Jadi, teori tersebut mengabaikan keadaan batin individu dan hanya berpusat pada yang terjadi pada seseorang ketika ia melakukan tindakan. Teori penguatan mempunyai sebuah pendekatan perilaku yang menunjukkan bahwa penguatan mempengaruhi perilaku. Teori penguatan mengabaikan keadaan batin individu hanya terpusat pada apa yang terjadi pada seseorang ketika ia melakukan tindakan. Dalam bentuk murni, teori penguatan mengakibatkan perasaan, sikap, harapan, dan variabel kognitif lain yang diketahui mempengaruhi perilaku. Teori harapan. Dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation mengetengahkan suatu teori yang disebut sebagai teori harapan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu dari yang ingin dicapai oleh seseorang atau pikiran yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkan. Itu artinya, apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu dan jalan tampaknya terbuka untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan berupaya mendapatkannya. Teori harapan membantu menjelaskan mengapa banyak pekerjaan tidak termotivasi dalam pekerjaan-pekerjaan mereka dan hanya melakukan usaha minimum untuk mencapai suatu sumber yang mungkin untuk motivasi karyawan yang rendah adalah keyakinan para karyawan bahwa tidak peduli seberapa keras usaha mereka, kemungkinan untuk mendapat penilaian kinerja yang baik sangatlah rendah. Kunci untuk teori harapan adalah pemahaman tujuan-tujuan seorang individu yang berhubungan antara lain usaha dan kinerja, antara kinerja dan penghargaan, dan akhirnya antara penghargaan dan pemahaman tujuan individual. Teori kaitan imbalan dengan prestasi. Menurut model ini, motivasi seorang individu sangatlah dipengaruhi oleh berbagai faktor, bagai yang bersifat internal maupun eksternal. Termasuk pada faktor internal adalah persepsi seseorang mengenai diri sendiri, harga diri, harapan pribadi, kebutuhan, keinginan, kepuasan kerja, dan prestasi kerja yang dihasilkan. Sedangkan faktor eksternal mempengaruhi motivasi seseorang antara lain ialah jenis dan sifat pekerjaan, kelompok kerja di mana seseorang bergabung, organisasi tempat bekerja, situasi lingkungan pada umumnya, sistem imbalan yang berlaku dan cara penerapannya. Teori keadilan. Teori keadilan adalah teori yang bahwa individu membandingkan masukan-masukan dan hasil pekerjaan mereka dengan masukan-masukan dan hasil pekerjaan yang orang lain dan kemudian merespon untuk menghilangkan ketidakadilan. Teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia tergolong menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Nah, sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.